Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sutoni, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sofiatun Indah Aryajani dengan NIM 23111030058 dari kelas Reg 02 Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional Sistem Informasi Situs Web menggunakan metode Object Oriented Analysis atau OOAD dengan studi kasus pada situs web pabrik label baju Wilova PT Imersa Solusi Teknologi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi situs web pabrik label baju Wilova yang masih bersifat statis serta belum memiliki autentikasi pengguna maupun pengelolaan konten yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian menyusun rancangan sistem informasi situs web menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design melalui tahapan analisis kebutuhan, permodelan BPMN, perancangan UML, dan IRT. Baik, masuk ke latar belakang penelitian. Saat ini, situs web bukan lagi sekedar media promosi, melainkan telah menjadi bagian penting dari sistem informasi perusahaan dalam menyampaikan informasi, membangun citra, dan menjalin komunikasi dengan pelanggan. Pada pabrik label baju Wilova, telah memiliki situs web sebagai media informasi dan promosi. Namun, berdasarkan pengamatan saya, ditemukan sejumlah keterbatasan mendasar pada sistem yang berjalan saat ini, yaitu pertama, belum tersedianya autentikasi berupa fitur registrasi dan masuk. Kedua, belum adanya dashboard admin untuk mengelola konten. Dan ketiga, sejumlah fitur yang belum dapat diakses secara optimal. Akibatnya, pengelolaan data produk, testimoni, artikel, dan profil perusahaan belum berjalan secara terpusat dan terintegrasi. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penilaian ini adalah bagaimana kebutuhan fungsional dan non-fungsional dapat diidentifikasi dan dituangkan ke dalam rancangan sistem informasi situs web pabrik label baju Wilova menggunakan metode OOAD. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang pertama mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional situs web berdasarkan kondisi sistem yang sedang berjalan. Kedua, menyusun rancangan sistem informasi situs web menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design sebagai acuan pengembangan oleh PT Imersa Solusi Teknologi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau OOAD sebagai kerangka kerja utama karena metode ini memungkinkan kebutuhan sistem diterjemahkan ke dalam objek, atribut, perilaku, dan relasi antar objek secara terstruktur. Secara garis besar, alur penilaian dimulai dari studi pendahuluan, identifikasi masalah, dan pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan dan analisis proses bisnis dengan BPMN. Kemudian tahap berikutnya adalah perancangan sistem menggunakan UML, mulai dari diagram use case hingga diagram relasi entitas, dan diakhiri dengan evaluasi hasil perancangan. Untuk gambaran alur penelitiannya seperti ini. Selanjutnya, masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini mencakup analisis kebutuhan sistem, analisis proses bisnis dengan BPMN, serta perancangan sistem dengan UML, yang seluruhnya digunakan dengan dasar pengembangan situs web yang lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Pada hasil analisis kebutuhan bisnis sistem ini meliputi penyediaan informasi produk label pakaian yang lengkap, dukungan pengelolaan akun pengguna melalui fitur registrasi dan masuk, serta kemudahan pengelolaan konten melalui dashboard administrasi yang terpusat. Dari sistem kemudahan fungsional, sistem mencakup registrasi dan masuk pengguna, halaman beranda, produk, testimoni, dan artikel hingga dashboard administrator untuk mengelola seluruh konten tersebut. Kemudian dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem dirancang agar aman, mudah digunakan, menampilkan informasi secara cepat, serta dapat diakses melalui berbagai perambat.
Selanjutnya, proses bisnis dipetakan menggunakan BPMN untuk membandingkan kondisi yang sedang berjalan atau as is dengan proses yang diusahakan atau to be, guna mengidentifikasi kemudahan dan peluang perbaikan. Ini merupakan gambaran proses bisnis as is dan proses bisnis to be, di mana pada proses bisnis as is, pengunjung hanya dapat mengakses informasi yang bersifat statis tanpa autentikasi maupun pengelolaan data terpusat. Sebaliknya, pada proses bisnis to be, eh, yang saya usulkan, administrator dapat mengelola seluruh data situs web secara terintegrasi, sedangkan pengunjung tetap dapat mengakses informasi dengan mudah sehingga permasalahan situs web menjadi lebih terstruktur. Pada tahap perancangan sistem dengan UML, sistem ini memiliki dua aktor, yaitu pengguna dan administrator, dengan hak akses yang berbeda. Diagram use case menjadi dasar dari 8 skenario pengguna dan 15 skenario administrator, yang masing-masing dilengkapi dengan diagram aktivitas dan diagram sequence. Di sini diagram aktivitasnya merupakan login masuk administrator, kemudian untuk diagram sequence-nya digambarkan dengan alur untuk proses masuk administrator juga. Kemudian, struktur sistem ini juga digambarkan melalui diagram kelas yang memperlihatkan relasi antara entitas seperti pengguna dan admin, produk, kategori, testimoni, artikel, dan profil. Kemudian, struktur tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam diagram relasi entitas atau ERD sebagai rancangan basis data sistem. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi perancangan, seluruh kebutuhan sistem yang dapat diidentifikasi berhasil terakomodasi dengan baik dalam permodelan BPMN dan UML. Diagram use case, aktivitas, sequence, dan kelas menjelaskan interaksi serta struktur sistem secara menyeluruh. Sedangkan diagram relasi entitas mempresentasikan seluruh basis data dengan relasi antar entitas yang jelas dan mendukung efisiensi pengelolaan data. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis, situs web publik label Baju Wilova masih memiliki beberapa kendala seperti belum tersedianya autentikasi pengguna, dashboard pengelolaan konten, serta beberapa fitur yang belum berjalan secara optimal. Penerapan metode OOAD dalam penilaian ini berhasil menghasilkan rancangan sistem terstruktur melalui permodalan BPMN, UML, dan IND. Kemudian, beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, dokumentasi UML dan IRT segera ditindaklanjuti tim pengembangan sebagai acuan implementasi. Kedua, dilakukan pengujian black box testing dan user acceptance testing setelah implementasi. Kemudian yang ketiga, pertimbangan penambahan integrasi media sosial, pencarian produk lebih rinci, dan pemesan daring. Kemudian yang keempat, sistem perlu dipelihara dan dievaluasi secara berkala. Lalu yang kelima, dokumentasi diperbarui setiap ada perubahan fitur, struktur data, atau alur proses. Eh, Penelitian ini disusun dengan mengacu pada 12 referensi yang terdiri atas jurnal 5 nasional mengenai perancangan basis data, UML, Business Process Modeling Notion, serta metode Object Oriented Analysis and Design, sebagaimana tercantum pada slide daftar pustaka ini. Demikian presentasi artikel email yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem situs web menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design. Saya, Sofiatun Indah Aryajayani, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.